Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada kelas 12. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tentunya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memasuki materi, anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya dari ballpoint, buku dan buku catatan kalian. Silakan catat hal-hal penting yang kalian perlu. Dan anak-anak juga jangan lupa untuk lakukan presensi. Jangan sampai terlambat. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi bagaimana taktik dan strategi pola penyerangan dan pola pertahanan pada permainan sepak bola. Tentunya anak-anak juga sudah memahami atau mempelajari permainan sepak bola pada kelas 10 dan kelas 11. Nah, ada pengertian dari sepak bola sendiri itu apa, teknik-teknik dasarnya seperti apa. Nah, maka dari itu pada kelas 12 ini kita akan mempelajari taktik dan strategi dan pola penyerangan dan pola pertahanan. Simak penjelasannya berikut ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi taktik dan strategi dalam pola penyerangan dan pola pertahanan permainan sepak bola. Nah, sebelum kita mengetahui pola penyerangan dan pola pertahanan, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari taktik itu sendiri. Nah, untuk taktik dalam sepak bola itu merupakan suatu usaha dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif serta improvisasi untuk menentukan alternatif terbaik memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu pertandingan secara efektif, efisien, dan produktif dalam memperoleh hasil yang maksimal, yaitu sebuah kemenangan dalam pertandingan. Nah, sedangkan strategi itu sendiri itu merupakan suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang digunakan oleh pemain maupun pelatih untuk memenangkan pertandingan yang dilaksanakan secara sportif dan sehat. Nah, dalam permainan sepak bola itu ada pola penyerangan dan pola pertahanan. Nah, di sini pengertian dari pola penyerangan itu sendiri itu merupakan suatu bentuk susunan para pemain yang dipakai untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke dalam gawang tim lawan. Nah, tujuan utama permainan sepak bola kan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Nah, dalam permainan sepak bola itu sangat dibutuhkan kontrol bola yang baik, kerjasama yang terjalin rapi, semangat yang tinggi, dan daya tahan yang prima, serta faktor keberuntungan yang dalam tim itu sendiri dalam memenangkan pertandingan. Nah, di dalam pola penyerangan itu sendiri dalam sepak bola itu ada beberapa macam pola penyerangan. Yang pertama yaitu pola melakukan gerakan tersusun atau pola penyerangan yang tersusun. Nah, di sini dalam pola penyerangan yang tersusun ini sangat
dibutuhkan latihan yang rutin, serta bagaimana pemain bisa menempatkan posisi sesuai dengan kerjanya. Contoh halnya pemain dalam melakukan serangan, baik naik turunnya pemain, serta dalam mengambil tendangan bebas atau bola mati. Yang kedua, pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok atau pertahanan yang sangat kuat. Nah, di sini dalam pola penyerangan ini itu sangat dibutuhkan operan-operan yang panjang, serta baik seperti kita memancing pemain lawan untuk keluar dari pertahanannya dan memanfaatkan pemain dari sayap kiri maupun kanan untuk mengacaukan atau memberantakan pertahanan lawan. Yang ketiga yaitu pola mencari ruang kosong. Nah, dalam pola mencari ruang kosong itu sendiri, itu bagaimana pemain bisa mencari ruang kosong, dan pemain tengah itu sendiri bisa, atau pemain yang sebagai otak penyerangan itu bisa memberikan umpan-umpan yang sangat baik. Kita masuki yaitu pola pertahanan. Nah, di pola pertahanan ini itu tujuannya untuk merampas bola dan mempertahankan wilayah timnya sendiri agar tidak terjadi gol. Nah, di dalam pola pertahanan ini sendiri itu dapat dijalankan ketika sedang mendapatkan tekanan dari lawan atau pressing. Nah, di dalam pola pertahanan itu juga ada beberapa macam pola. Yang pertama, man to man. Nah, man to man itu sendiri itu di mana pemain bertahan 1 lawan 1 di dalam daerah pertahanannya. Yang kedua, pola pertahanan daerah atau zona marking. Nah, zona marking itu sendiri itu bertahan di daerahnya sendiri dengan cara membentuk formasi sesuai dengan posisinya. Yang ketiga yaitu pola pertahanan kombinasi antara man to man dan zona marking. Nah, di sini pola ini yaitu sangat kompleks, artinya setiap pemain menjaga lawan dengan tiba-tiba, baik berpindah tempat, kemudian tugasnya diserahkan dengan pemain yang paling dekat dengan lawan. Di dalam pola pertahanan ini sangat dibutuhkan kerjasama yang sangat baik. Di dalam pola penyerangan dan pola pertahanan itu sangat tergantung dengan formasi. Nah, apa itu formasi itu sendiri? Formasi itu sendiri yaitu cara penempatan atau ruang gerak serta pembagian tugas seorang pemain dengan posisi yang ditempatinya. Nah, di dalam formasi itu berlaku baik dalam melakukan penyerangan atau pertahanan. Tiap pemain mempunyai tugas utamanya atau mempunyai ruang gerak masing-masing, dan pemain bisa memahami apa yang harus dia lakukan pada saat di lapangan. Nah, setiap formasi itu mempunyai ciri khas dan bisa menentukan kualitas permainan sendiri. Bahkan setiap posisi pemain dalam sistem ini memerlukan kualitas pemain yang tidak sama. Nah,
Berikut adalah macam-macam atau bentuk formasi dalam permainan sepak bola, baik pola penyerangan dan pola pertahanan. Nah, yang pertama bisa dilihat pada gambar, yaitu tipe formasi 4-4-2. Nah, di sini dalam formasi 4-4-2 yang lingkaran hitam itu adalah seorang penjaga gawang, dan lingkaran biru pemain lingkaran biru itu adalah seorang back atau pemain bertahan. Dan 4 pemain atau 4 lingkaran warna kuning itu sendiri yaitu pemain tengah atau pemain gelandang, dan yang merah, lingkaran merah itu adalah 2 orang pemain penyerang. Nah, dalam formasi ini itu ada keseimbangan dari antara pada saat kita menyerang dan pada saat kita bertahan. Selanjutnya yaitu tipe formasi 4-3-3. Nah, bisa dilihat pada gambar, pada formasi 4-3-3 ini ada 4 pemain bertahan. Ada lingkaran biru itu 4 pemain bertahan atau pemain back. Nah, lingkaran kuning itu pemain tengah atau 3 pemain tengah. Dan sedangkan yang lingkaran warna merah itu adalah 3 pemain seorang penyerang. Nah, pada formasi ini itu sangat dibutuhkan dalam penguasaan bola yang baik pada daerah lawan. Nah, formasi ini juga sangat familiar atau populer pada klub-klub dunia. Contoh halnya Barcelona, Liverpool itu juga memakai bentuk formasi 4-3-3. Nah, masih banyak lagi bentuk atau tipe formasi pada permainan sepak bola. Silakan anak-anak bisa bertanya apabila kurang paham dalam materi ini. Baik anak-anak, tadi sudah menyaksikan penjelasan materi, taktik, dan strategi pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Nah, untuk itu anak-anak bisa mempelajari kembali di rumah, dan anak-anak jangan lupa tugas yang sudah diberikan oleh Bapak segera dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa agar pelajaran yang kita terima dan ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, baik, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali esok hari dan anak-anak bisa kembali sekolah seperti biasa. Nah, di masa pandemi seperti ini, anak-anak bisa menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.